Ini Bunda dan Pak suami mau takziah ya. Ini berangkatnya pagi-pagi sekali sebelum jam 6. Jadi orangnya ini ya nggak pernah sakit ya. Tahu-tahu ya pagi terasa nggak enak badan, meriang ya. Ketika dibawa ke rumah sakit ya ternyata ya sudah meninggal dunia. Yang namanya ajal itu nggak pernah tahu ya orang itu. Walaupun bertahun-tahun sehat ya ternyata ya meninggal dunia dalam keadaan ya pagi-pagi rasanya meriang, nggak enak badan. Ketika dibawa ke rumah sakit ya ternyata sudah meninggal dunia. Jadi meninggalnya orang ya yang disebabkan kecelakaan atau karena sakit jantung bengkak, stroke dan lain sebagainya, itu hanya sekedar pertanda Allah mengingatkan bahwa di situ masih ada dosa yang belum dimohonkan ampun. Jadi sebelum meninggal, Allah itu menginginkan hambanya itu tidak ada dosa yang nempel. Maksudnya Allah itu seperti itu. Jadi ya diberi peringatan, diingatkan supaya mohon ampun. Jadi kalau sebelum mohon ampun, terus orang itu sudah terlanjur meninggal dunia, kan kalau tidak diberitahu lewat sakit kan orang itu nggak tahu ya, dianggapnya sehat-sehat tuh, berarti nggak ada dosa, kan nggak siap, berarti ya nggak mohon ampun. Ya maksudnya Allah Ta'ala itu diberi peringatan walaupun sakitnya itu hanya beberapa jam, itu pertanda bahwa ajal mulai dekat ya. Jadi setiap manusia itu kan dijaga oleh 4 malaikat ya, ada malaikat yang pembawa rezeki, pencabut nyawa. Pokoknya malaikat 4 itu semuanya melaporkan, yang bagian bawah rezeki juga begitu. Makanya biasanya orang yang mau meninggal dunia itu ada tanda-tanda ya. Jadi kalau diberi minum sudah dilepeh lah istilah Jawanya. Dimasuki pil ya nggak mau dibuang, disembur gitu ya. Ya diberi air ya disembur, diberi pil ya disembur. Itu tanda-tanda ya biasanya kurang beberapa menit kalau sudah begitu. Ya itu harus tahu ya. Kalau kurang beberapa hari sebenarnya Allah itu sudah memberikan tanda, biasanya ya sulit tidur, terus nggak mau makan, nggak selera makan, ya biasanya seperti itu. Terus kalau diajak ngomong sudah nggak nyambung, dan kalau tidur siang ya ketemu dengan teman-temannya yang sudah meninggal ya biasanya seperti itu pertanda ya, biasanya kurang beberapa hari ya seperti itu. Tapi kalau kurang beberapa menit ya biasanya ada tandanya, diberi minum disembur nggak mau, ya sudah nggak mau makan, nggak mau minum, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bengkak jantung itu nggak ada obatnya ya. Kalau ke dokter ya biasanya ya dikasih obat ya. Tapi itu ya nggak ngatasi ya. Karena memang nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi bengkak jantung itu biasanya kalau ke dokter ya dipasang ring ya. Kalau memang itu sudah dianggap harus pasang ring ya. Karena nggak semua yang kena jantung bengkak atau jantung korona itu pasang ring ya. Jadi dokter lah yang nanti yang memberitahu, oh ini sudah waktunya pasang ring atau tidak, itu dokter yang tahu. Jadi kalau bengkak jantung ini penyebabnya dua ya. Ada yang karena ilmu musyrik dari ayah ibunya atau kakek neneknya. Terus yang kedua ya memang jantungnya itu bengkak beneran. Jadi biasanya tandanya itu ya sesak ya, sesak. Di pernapas ini nggak enak, sesak. Terus ada tambahnya nyeri ya di dada. Kalau ada tanda-tanda seperti itu ya insya Allah itu jantungnya bermasalah. Ya bisa bengkak jantung atau jantung koroner. Kalau jantung koroner biasanya pasang ring ya. Kalau jantung bengkak ini memang nggak ada obatnya. Biasanya ya rata-rata orangnya itu kalau selama ini orang menganggap, loh orang itu selama ini kan nggak pernah marah, tahu-tahu opname di rumah sakit beberapa hari meninggal. Karena
kemarahannya itu sudah tingkat tinggi, orang yang jantungnya bengkak, kemarahannya sudah tingkat tinggi, tapi disimpan. Tapi kalau TBC, marah yang dikeluarkan ada, marah yang disimpan ada, tapi marah yang dikeluarkan itu juga seringkali marah itu dikeluarkan sering, marah yang disimpan juga sering. Jadi marahnya itu sudah memuncak di dada, maunya tuh ya kalau melihat perabotan di rumah itu ya maunya diremes-remes, dibanting, tapi nggak dibanting ya, diem ya, marahnya itu diem, lebih banyak diem. Yang dikeluarkan ada itu biasanya TBC. Tapi kalau yang dikeluarkan lebih banyak, yang disimpan itu sebenarnya hampir nggak ada ya. Pokoknya dikit-dikit marah, tapi marahnya dikeluarkan itu jantung koroner. Kalau yang disimpan penuh ya, sudah penuh di dada, penuh memuncak marahnya, disimpan sehingga orang beranggapan sabar ya. Kenapa? Karena nggak pernah terlihat marahnya tuh, setiap marah disimpan. Biasanya marahnya tuh di pekerjaan dan dengan keluarga, yakni dengan suami. Dengan anak ya jarang ya, biasanya dengan suami dan di pekerjaan. Itu jantungnya bengkak. Jadi kalau kemarahannya tingkat tinggi tapi jarang-jarang, misalnya 1 tahun hanya 1 kali, ya insya Allah enggak lah ya. Jadi yang marah yang seperti ini sudah tingkat tinggi ini ya memang hampir tiap hari. Ya misalnya kepala sekolah tiba-tiba jantungnya bengkak terus meninggal. Orang ya kaget ya, oh selama ini sabar kok. Iya sabar, tahu-tahu ya masuk rumah sakit, opname hanya beberapa hari meninggal. Karena jantung bengkak ini memang nggak ada obatnya ya. Jadi jantung bengkak penyebabnya karena ilmu musyrik. Terus yang kedua memang bengkak beneran. Jantung bengkak ini biasanya ditandai dengan sesak napas, terus dada terasa nyeri ya, seperti itu. Ya kalau dari sisi akhlak, menyimpan marahnya ini sudah tingkat tinggi, hampir tiap hari di pekerjaan dan di keluarga. Di keluarga itu bisa dengan suami, bisa dengan anak. Biasanya yang terbanyak itu ya dengan suami ya. Kalau dengan anak itu ya biasanya nggak disimpan ya, kan dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau TBC marah diem memuncak, dikeluarkan ya banyak, sering marah dikeluarkan. Terus yang disimpan juga sering. Biasanya kalau yang dikeluarkan ya TBC ini dengan anak ya. Dengan anak itu marahnya dikeluarkan, tapi dengan pasangan biasanya marahnya disimpan. Jadi hampir tiap hari marah dengan anak dikeluarkan. Hampir tiap hari marah disimpan, marahnya sangat memuncak dengan istri, yaitu TBC. Kalau dikeluarkan terus, dikit-dikit marah dikeluarkan ya dengan anak, ya dengan suami, dengan siapapun, dengan teman, dikeluarkan, itu nanti jantung koroner. Kalau radang paru, jenis marahnya tuh ngomel-ngomel ya. Ya marah tapi ngomel, jenis marahnya tuh ya ngomel-ngomel, itu nanti radang paru. Ya kalau sudah tahu ilmunya, radang paru ini akan hilang ya. Kalau sudah tobat, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, insya Allah nanti dirubah oleh Allah Ta'ala. Yang selama itu kena radang paru ya sembuh tanpa obat. Jadi seseorang yang berbuat dosa itu dicatat. Nanti kalau volume dosanya itu sudah banyak ya, ini kan proses ya. Jadi proses berbuat dosanya itu di titik-titik, itu nanti lama-lama ya volumenya kan jadi besar ya, menjadi besar. Kalau sudah besar ya baru di volume tertentu itu oleh Allah Ta'ala dimunculkanlah bentuk musibah yang bentuknya sakit. Jadi mulai sekarang belajar untuk tidak sakit ya kalau bisa ya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, jantung bengkak akibat dari menyimpan marah, terlalu tinggi kemarahannya hampir tiap hari, dan merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Jadi kalau punya ilmu, punya harta, punya jabatan, ya yang biasa-biasa saja. Harta, jabatan, itu kan titipan dari Allah ya. Jadi kalau sudah merasa bangga, ditambah lagi sering marah yang disimpan, insya Allah jantungnya bengkak. Jadi caranya ya kalau pingin nggak jantungnya bengkak, walaupun saat ini
siapapun, nggak ada radang paru, nggak ada TBC, nggak ada jantung koroner, jantungnya nggak bengkak. Kalau melakukan sifat seperti ini terus-menerus, kalau sudah sampai kuotanya ya nanti akan dimunculkan penyakit. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai kena penyakit ya. Kalau sudah tahu ilmunya secepatnya mohon ampun. Kalau dulu pernah menyimpan marah dengan suami, menyimpan marah dengan istri, dengan anak, secepatnya mohon ampun. Mumpung belum kena radang paru, mumpung belum kena TBC, jantung bengkak, jantung koroner. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.